mungkin ada orang yang pengen jadi Kapolri ya. Jadi ini dari saingan ya? Ya, jadi ada upaya-upaya untuk menggiring opini bagaimana biar agar Kapolri diganti. Ya, kalau saya yakin sekali bahwasanya sosoknya Pak Listio Sigit ya masih sangat dibutuhkan oleh Presiden. Presiden melihat perlu regenerasi ya. Saya kira nanti disitulah Kapolri diganti ya. Ketika masyarakat, polisi melihat masyarakat dalam keadaan sulit, dalam kesusahan, maka Polri harus hadir untuk memberikan pengayoman, memberikan perlindungan, memberikan pelayanan, dan itu memang menjadi tugas Polri saat ini. Pak Edi, ngomong-ngomong isu penggantian Kapolri ini, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan lewat isu ini nih? Atau kalau misalnya benar-benar diganti, pasti ada yang diuntungkan? Kalau menurut saya ya, sebetulnya tadi Bang Sugeng ngomong, ya sebetulnya kalau menurut saya, kemarin ramai sekali ya, sekali ya. Masih ramai Pak? Iya, sampai saat ini ya, dan bahkan sudah dibantu oleh Istana ya. DPR juga sudah bantah ya. Jadi kalau menurut saya mungkin ada orang yang pengen jadi Kapolri ya. Jadi ini dari saingan ya? Ya, jadi ada upaya-upaya untuk menggiring opini bagaimana biar agar Kapolri diganti. Ya, yang pasti adalah kalau menurut saya, tadi saya kira Bang Sugeng juga sampaikan ya, saat ini sosok Jenderal Pak Listio itu masih sangat dibutuhkan untuk membantu Presiden ya. Kapolri itu adalah pembantu Presiden ya dalam memimpin Polri ya. Kemudian harus kita tahu bahwasanya saat ini satu institusi yang paling dibutuhkan betul adalah bagaimana caranya program Astacita Presiden itu betul-betul sukses ya, apalagi dalam setahun ini karena ini menjadi program Presiden ya. Makanya saya yakin sekali ketika misalnya ada isu-isu begini ya, saya kira ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu ya yang sengaja untuk menggiring opini agar Kapolri diganti. Ya, kalau saya yakin sekali bahwasanya sosoknya Pak Listio Sigit ya masih sangat dibutuhkan oleh Presiden, dan itu sebetulnya sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden ya. Kapan saya kira Presiden tahu kapan harus akan ada pergantian ya, kapan harus ada perpanjangan ya. Saya kira Presiden sudah tahu karena dia adalah merupakan pengguna Polri ya, karena memang polisi berada di bawah Presiden. Bang Sugeng, lanjut ke yang tadi isu soal pergantian polisi. Ada dua nama kan yang muncul nih, Waka, Pak Dedi Spesial, Pak Kepala BNN. Saya membacanya secara a contrario ya, membacanya secara malah terbalik. Justru isu ini sebetulnya sedang bisa dibilang kontra spionase untuk membusukkan namanya S. Suyudi Ariseto dan juga Dedi. Sedang menghancurkan mereka nih sebetulnya isu ini. Secara tidak langsung. Kenapa argumentasinya? Dalam organisasi-organisasi yang sudah established ya, seperti Polri, TNI ya, gitu ya, tidak boleh ada orang yang mengkampanyekan diri, itu pertama. Karena organisasi ini bukan organisasi OSIS ya, bukan organisasi senat mahasiswa ya. Organisasi ini punya tatanan secara formal untuk melakukan regenerasi rekrutmen. Iya, betul. Ya, kalau ada orang kemudian muncul namanya, bisa dinilai dia sedang kampanye, maka dia akan menjadi sasaran tembak di internal. Jadi hati-hati nih. Yang melemparkan isu ini. Nah, dia sebetulnya tidak suka sama Suyudi, sama Dedi, gitu loh. Supaya dihajar. Suyudi baru naik ya. Iya, BNN dan ini. Jadi sedang diajar. Menurut saya malah Suyudi sedang begini, sedang ketakutan. Bukannya dia senang namanya disebut-sebut gitu ya. Tapi kan walaupun sudah dibantah, tapi kan isu bahwa Presiden menyurati DPR untuk mengganti Kapolri itu tetap dijalankan tapi kita oleh lihat pihak-pihak yang medianya nih. Medianya ada 3 media ya. Siapa sih 3 media? Gelora, AW News ya. Kemudian satu lagi itu media-media yang saya lihat kalau Gelora cukup dikenal ya, tapi yang 2 ini tidak. Terusnya dalam pemberitaannya berdasarkan sumber ya, sumber memang harus tutup ya, tapi argumentasinya tidak ada, kemudian merujuk pada soal kerusuhan. Jadi ini nggak nyambung sama sekali berdasarkan argumentasi saya tadi ya. Itu sudah ketika itu muncul sudah dikonfirmasi ke saya, ke IPW, saya bilang itu tidak benar dan hoax ya. 3 hari lalu saya sudah bicara tuh ya, ditanya itu hoax, itu nggak benar saya bilang.
Jadi tapi itu digulirkan menjadi menarik karena memang dalam situasi polisi lagi kelimpungan. Tapi kalau kita lihat masalah pergantian Kapolri ini kan bukan cuma masalah di hukum ya, tapi ini udah politik ya. Nah, tapi ada nggak sih kemungkinan sebenarnya ini adalah tekanan politik juga yang ingin melengsarkan Bapak Listio Sigit? Artinya ada pihak-pihak tertentu yang butuh untuk diamankan dengan keberadaan Bapak Listio, mungkin seperti itu. Saya kira ada pihak yang menginginkan Pak Kapolri diganti. Ada ya. Ada. Apalagi yang pengen jadi Kapolri ya. Kita tidak tahu siapa ya. Tapi saya selalu yakin bahwasanya Kapolri akan diganti pada waktu yang tepat ya. Karena itu kan akan dilihat dari situasi. Ya, ada SOP-nya. Ketika misalnya Presiden melihat perlu regenerasi ya, saya kira nanti disitulah Kapolri diganti ya. Dan sepanjang kalau kita lihat, ya saat ini juga sangat kondusif ya. Kalau kita lihat sampai saat ini ya. Kemarin memang ada gejolak ya, tapi kemudian langsung diamankan ya. Langsung saat ini udah kondusif ya. Dan kemudian dari dulu memang ada upaya-upaya itu ya. Ya karena memang kita tahu ya, ada juga yang tadi saya sampaikan yang pengen jadi Kapolri kemudian berusaha agar ya, karena kalau enggak peluang dia untuk jadi Kapolri nanti habis juga. Dia ini siapa ya? Dari tadi kita peluang dia. Kita kayak ngomongin orang yang tidak ada wujudnya. Habis itu berarti dikaitkan dengan umur nih. Yang mau pensiun, yang mau pensiun. Oh, dari sipil juga? Enggak. Tapi mau pensiun. Kalau kita bicara banyak yang ingin melengsarkan, berarti ada juga yang ingin mempertahankan gitu kan. Nah, kalau dari Presiden Prabowo sendiri kan tetap ingin mempertahankan. Nah, apakah ada alasan tertentu nih untuk kenapa tetap mempertahankan Pak Listio Sigit? Ya, kalau kami melihat bahwasanya memang kenapa Pak Kapolri dipertahankan. Pertama memang kebutuhan organisasi juga sangat apa ya, masih sangat solid ya. Di Polri saat ini sangat solid. Kemudian yang kedua adalah juga di dalam hal, saya kira Presiden kan menginginkan juga apa yang menjadi program Asta Cita itu dirasakan oleh masyarakat ya. Kita lihat di seluruh Indonesia, Asta Cita itu termasuk ketahanan pangan ya. Di seluruh Polda sampai Polres itu namanya pembangunan SPPG ya. Itu gizi, pelayanan gizi itu ya. Itu di Polri itu ada sekitar 500-an ya lebih dibangun di seluruh Indonesia, dan itu dibangun oleh Polri bersama masyarakat ya. Kemudian ada juga saat ini ada juga namanya pangan murah ya. PMB itu ada istilahnya. Penjualan kan masyarakat banyak kesulitan ya di wilayah-wilayah bahwasanya beras susah ya, beras mahal. Kemudian lalu Polri bersama instansi terkait mendorong ya, karena memang Polri itu sebetulnya tugasnya kan ada 3. Pertama pelayan, pelindung, pengayom masyarakat ya. Itu yang utama ketika masyarakat, polisi melihat masyarakat dalam keadaan sulit, dalam kesusahan, maka Polri harus hadir untuk memberikan pengayoman, memberikan perlindungan, memberikan pelayanan, dan itu memang menjadi tugas Polri saat ini ya. Jadi ketika misalnya ada pihak-pihak yang bilang wah Polri sudah melenceng ya, saya kira tidak demikian. Kita harus lihat tugas Polri itu ada 3 tadi ya. Selain daripada penegakan hukum, selain daripada Harkamtimas ya, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat ya. Berarti kalau polisi nanam pangan tuh nggak ada masalah, Bang? Bukan menanam pangan, sebetulnya kan yang masyarakat juga yang nanam itu kan masyarakat juga. Kan ada diksi kan, kenapa polisi nanam pohon atau apa? Kalau kita lihat di seluruh wilayah ya, polisi itu adalah memberikan motivasi kepada masyarakat ya, memberikan semacam biar mereka itu lebih mengarahkan ya sebetulnya ya, hanya lebih kepada membantu masyarakat dan pelaksananya masyarakat juga di sana ya. Tapi kan bagi orang yang tidak suka dengan Polri kan itu dijadikan kayak kerjaan, Bang. Iya, ya tapi itulah, itu kan setiap orang kan berbeda pandangan ya. Tapi itu Bapak, itu merupakan mungkin ya koreksi mungkin bagi masyarakat yang tidak semua, tadi saya sampaikan tidak semua masyarakat itu suka dengan polisi. Apapun juga yang dilakukan polisi itu tetap salah bagi orang yang tidak suka.